Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awali mahmud wa akhiri ma'bud. Al-kainu fi kulli makanin bighairi kiyan. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli sallim alaihi. Yang saya hormati para menteri, wakil menteri, para pejabat, para rektor, para senior, dan para pengagum PMI, baik yang hadir pada kesempatan ini di tempat ini maupun yang bisa mengikuti melalui live streaming, zooming. Ternyata ini juga bisa diakses teman-teman kita di luar. Jadi yang hadir pada acara halal bihalal ini tidak hanya yang hadir dalam ruangan ini, tapi ternyata juga bisa diakses oleh sahabat-sahabat kita yang ada di luar gedung ini. Apa yang dimaksud dengan sahabat di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab? Sahabat itu banyak istilahnya. Ada as-sadiq, sahabat juga, tapi teman seperjuangan. Ada ar-rafiq, rafiq itu teman kental ya. Jadi secara horizontal sama posisinya. Ada qarin. Qarin ini teman tapi konotasinya agak negatif ya. Seringkali diajak berpikir hal-hal yang negatif. Walaupun juga sering diajak berpikir bersama hal-hal yang positif. Jadi itu namanya qarin. Ada ramin. Ya. Ramin itu sahabat, teman kerja, teman kelas, horizontal. Ada wali. Wali itu juga teman dekat menurut kamus ya. Ada habib, teman juga, sahabat juga, tapi disertai dengan emosi, cinta di situ. Ada as-sahabah. Sahabat itu sahabatnya Nabi. Ada sahib, yaitu mungkin inilah yang disebut dengan sahabat di lingkungan kita di PMI ini. Sahib, yaitu teman sependeritaan, teman seperjuangan. Ya. Dan ada juga as-suhbah. As-suhbah ini bahasa tasawuf ya. Mirip artinya dengan mursyid. Kalau sahib itu lebih setara. Tapi kalau as-suhbah ada syekh, ada murid. Jadi as-suhbah orang yang selalu mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu disebut as-suhbah. Idealnya sebetulnya persahabatan kita di PMI ini mengandung arti as-suhbah. Satu sama lain kita diajak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan kita itu menjurus kepada hal-hal yang negatif, sebetulnya itu bukan sahabat, tapi itu adalah qarin. Yang kedua ingin juga saya jelaskan sedikit panjang yang saya tahu bahwa kenapa tadi kita berdiri pada saat melantungkan sahabat
melantunkan salawat Badar. Ketika saya menjadi Khatib Am, ya, saya tanya kepada para sepuh pada waktu itu di ruangannya Rais Am, Pak Yai, saya nggak tahu apa rahasianya, kenapa kita harus berdiri pada saat membaca salawat Badar. Salah seorang kiai, lupa namanya, kiai yang sepuh itu, pendek jawabannya begini, masa kepala negara yang hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan, ini rohnya Rasulullah datang, masa nggak berdiri? Saya tanya lagi, maksudnya apa, Kiai? Tahu nggak? Itu panggilan akrabnya Tuhan terhadap Rasulullah, nama rahasianya Rasulullah. Kode khusus jika kita ingin menghadirkan Rasulullah dalam suatu majelis, panggillah nama rahasianya Rasulullah. Ya. Karena Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim, apabila disebut namanya, apalagi bersalawat terhadapnya, Nabi sensitif. Oh, ada umatku di sana memanggil namaku, dan aku akan menjanjikan syafaat nanti. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, ada para malaikat Allah berkeliling hanya untuk nguping mendengarkan siapa orang yang memanggil kekasihnya Allah Muhammad. Dan setiap kali mendengarkan, para malaikat itu melaporkan Rasulullah, di tempat ini ada orang yang memanggil namamu. Dan aku tahu siapa itu. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menyebut namanya Rasulullah dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan, maka Allah pun juga akan berselawat terhadapnya 10 kali. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah hadis sahih. Apa kode rahasianya jika kita ingin menghadirkan Rasulullah dalam satu majlis dan rohnya Rasulullah tidak wafat, bahkan sensitif, yaitu diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Nama lain, nama kode rahasianya Rasulullah jika kita akan memanggil hadir dalam satu ruangan ialah memanggil Taha dan Yasin. Jadi begitu tadi kita melantunkan Taha dan Yasin, maka rohnya Rasulullah datang. Dia mengenali satu persatu nama-nama mana, wajah-wajah mana yang memanggil namanya Yasin dan Taha. Dia menjanjikan nanti syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan syafaat Rasulullah pun juga bukan hanya di hari kiamat. Di dalam salah satu ayat disebutkan, di dunia pun juga Rasulullah sebetulnya sudah bisa memberikan syafaat pembelaan. Ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Jika ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu berdosa besar, ja'uka, lalu datang kepadamu Muhammad, apakah engkau masih hidup atau sudah wafat, ya, fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu meminta bantuan. Ini dalilnya tawassul, meminta bantuan kepada Muhammad, lawajidullah tawwabar rahima. Itu adalah mutakkid dalam ilmu balaghah, itu pasti engkau akan menjumpai aku, Tuhan Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, dia tahu. Nah, inilah salah satu rahasia daripada salawat Badar itu. Yang mengarang salawat Badar itu adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang wafat pada tahun 1915 di Hadramaut. Inilah yang mempopulerkan salawat Badar. Kemudian hari ini kita halal bihalal. Siapa yang mempopulerkan halal bihalal ini? Ya, kalau kita lihat ada beberapa sumber. Satu diantaranya adalah
yang mempopulerkan adalah anak-anak kaum Yogyakarta itu, kauman. Disuruh bikin spanduk tanda syukur besok Ramadan. Ya. Ada seniman nulis halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ya, orang Arab tidak tahu apa maksudnya halal bihalal itu. Jadi halal yang pertama, dia tidak mengurus secara semantik, tapi dia mengurus secara fungsional. Halal yang pertama, Allah telah memaafkan dosa kita semuanya melalui 30 hari berpuasa. Jadi kita lunas secara vertikal. Nah sekarang ini kita seharusnya juga melunasi secara horizontal. Bukankah kita merdeka? Ramadan itu pada hari Jumat tanggal 9 bulan suci Ramadan bertepatan 17 Agustus. Jadi tidak ada lagi pengkhianat perang, pembisik Belanda, tidak ada lagi mata-mata musuh. Mari kita saling memaafkan satu sama lain, mari kita membangun Indonesia. Itu halal yang kedua. Jadi halal yang pertama hablum minallah, halal yang kedua adalah hablum minan nas. Itu ungkapan seorang seniman. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa yang mendirikan atau yang memulai halal bihalal ini sama tadi, ya, kita menyanyikan lagu wajib mirip lagu wajibnya NU, ya, almarhum almaghfurlah Ki Haji Wahab Hasbullah, dengan makna yang hampir sama tadi. Halal dari akar kata halla itu artinya mengurai benang kusut, halla itu melepas, halla itu plong, halla itu melunasi. Lawannya adalah haram itu tertutup, ya. Haram itu artinya pengap, sempek. Jadi hari ini kita halal bihalal, ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, itu sedikit pengantar. Jangan sampai nanti kita sebagai warga PMI tapi kita nggak tahu apa rahasia di balik salawat badar, kenapa kita harus berdiri. Kemudian apa itu artinya sahabat? Jangan sampai yang kita masukkan sahabat tapi ternyata bukan sahabat. Sahabat itu kata Sayyidina Umar, apabila Anda menjumpai as-suhbah, pelihara orang itu, sebab itu Nabi kecil buat Anda. Barang siapa yang dikarunia Tuhan diperkenalkan dengan as-suhbah, sahabat, maka itu tanda-tanda bahwa orang itu mendapatkan hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya seseorang kalau tidak memiliki as-suhbah. Itu di dalam Ibnu Athaillah juga ada tuh. As-suhbah itu adalah salah satu bentuk karunia Allah. Maka itu alangkah miskinnya seorang sahabat kalau tidak memiliki as-suhbah. As-suhbah itu semacam mursyid, ya mirip dengan mursyid lah. Tapi kalau mursyid itu ada keterikatan tarekat. Tapi kalau as-suhbah, seringkali kita mimpikan orang itu. As-suhbah itu kalau kita kena musibah, kadang-kadang bayangan wajahnya itu muncul. Dia tampil sebagai penolong. Boleh jadi as-suhbah kita itu dianggap oleh orang lain itu, ngapain itu, bukan as-suhbah itu, nggak ada apa-apanya, bahkan pendosa. Tapi orang lain memang bukan as-suhbah, tapi bagi kita itu adalah as-suhbah. Ini kita lihat di dalam Ibnu Arabi juga apa yang dimaksud as-suhbah. Buku-buku tasawuf itu ada pembahasan tentang babus suhbah. As-suhbah itu adalah orang-orang yang bisa memberikan pertolongan secara spiritual. Orang-orang penyambung lidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-suhbah itulah disebut dengan al-ulama'u warathatul anbiya. Ahli waris spiritualnya Nabi itulah as-suhbah. Tidak semua ulama itu as-suhbah. Ada ulama tapi kita tidak punya chemistry yang sangat dalam, itu bukan as-suhbah. Ulama yang memiliki chemistry yang sangat dalam kita sering merindukan, sering kita tempati curhat, dan ulama itu juga memberikan
bantuan dengan penuh ketulusan, maka itulah yang disebut dengan as-suhbah. Kalau kita bertanya kepada yang bersangkutan, maka Allah akan memberikan rahasianya melalui as-suhbah itu, tapi tidak kepada orang lain yang bertanya. Misalnya ada si A adalah as-suhbah kita, ya. Ada juga si B datang, dia nggak dapat ilham dari Allah, tapi khusus untuk kita, maka yang bersangkutan itu dapat ilham dari Tuhan untuk memberikan informasi kepada kita. Itu yang disebut dengan as-suhbah. Idealnya, mari kita tingkatkan persahabatan kita bukan hanya sekadar as-sahib, tetapi menjadi as-suhbah. Para senior kita itu mudah-mudahan bisa menjadi as-suhbah untuk kita semuanya, para junior, para pendiri PMI itu juga bisa menjadi as-suhbah. Menariknya, as-suhbah itu bukan hanya untuk orang hidup. As-suhbah itu tidak pernah terputus sekalipun sudah wafat. Kiai, ulama yang kita anggap sebagai as-suhbah kita itu, sekalipun sudah wafat tapi masih sering datang untuk memberikan pembelajaran, teguran, isyarat terhadap kita. Dan ada di kalangan NU banyak sekali tradisi-tradisi as-suhbah. Jadi kalau mursyid dan syekh itu relasi orang hidup, tapi kok as-suhbah bisa memberikan relasi sekalipun dia sudah wafat. Nah, kata Sayyidina Umar, apabila Anda menjumpai as-suhbah, pelihara, karena belum tentu akan Anda temukan suhbah lain. Ada orang memiliki lebih dari satu as-suhbah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita mencari as-suhbah. Sahabat kita di sini semuanya banyak, tapi saya meragukan apakah kita semuanya sudah memiliki as-suhbah. Jangkar kehidupan, kompas kehidupan, itu adalah as-suhbah. Kemudian izinkan juga saya menyampaikan sedikit ya bahwa tentang NU tadi Cak Iming sangat berani mengungkapkan sesuatu yang menurut hemat saya sangat surprise itu ya. Ya, saya hanya ingin melihat bahwa memang NU seperti raksasa yang sedang kelelahan. Saya tidak ingin mengatakan raksasa tidur karena tidak tidur ya. Raksasa yang sedang kelelahan, perlu energi dan perlu visi baru dan perlu lembaran baru untuk ke depan. Kenapa? Potensi yang dimiliki NU banyak sekali. Satu saja pada malam ini saya ingin sampaikan sedikit ya. Kita perlu paham geopolitik NU. Jangan sampai kita sebagai warga NU, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu memiliki sesuatu yang amat sangat dahsyat. Ya, mungkin saya banyak kemana-mana ya. Jadi, pertama, sekarang ini kalau kita baca media-media internasional, media-media asing, NU itu sudah merupakan suatu vocab yang sangat familiar. Dulu orang nggak tahu apa itu NU, nanti dijelaskan Nahdlatul Ulama. Tapi coba kita lihat di media-media sosial yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, NU itu sudah sangat familiar. Dengan demikian, NU itu sudah menjadi influencer geopolitik berbasis agama. Tidak ada influencer yang sangat sehebat NU di seluruh dunia sekarang ini. Memang geopolitik yang non-agama ini sangat sedikit. Ya. Yang banyak itu adalah negara-negara besar seperti Amerika. Pengaruhnya sangat besar dengan dolarnya yang kita sewa ya kan. Tetapi influencer politik itu, agama itu sangat sedikit. Dan di situ muncul jajaran-jajaran dua NU dan Syiah. Kalau di ajaran agama Kristen itu juga ada beberapa lah. Tapi untuk kalangan Islam sekarang ini influencer yang paling atau katakanlah aktor global untuk non negara itu adalah Nahdlatul Ulama. Disebutkan bahwa lebih 100 juta followernya.
Tidak ada ormas-ormas di dunia ini, apalagi ormas Islam, yang sehebat dan sebanyak Nahdlatul Ulama. Dan non-state diplomasi juga. Diplomasi yang non-negara yang paling sering dimainkan itu adalah agama Islam. Dan NU, saya ingin mengatakan bahwa dengan segala catatan yang dimiliki oleh sahabat kita, PBNU yang kemarin, kita juga perlu mencatat bahwa beliau juga punya prestasi. Kemarin di Bali ya, itu juga salah satu forum yang mengangkat martabat Nahdlatul Ulama. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan kelebihan itu harus kita akui. Kemudian juga komunitas diaspora. Diaspora NU yang ada di seluruh mancanegara. Apalagi dengan hadirnya media sosial sekarang ini, tidak ada diaspora ormas yang terbanyak selain diasporanya Nahdlatul Ulama. Ini belum dimanfaatkan. Dan yang selanjutnya, NU itu juga adalah pusat rujukan Islam moderat. NU itu mampu menjadi bridging antara kelompok radikal dan kelompok liberal. Inilah Nahdlatul Ulama. Makanya itu nilai tawar Indonesia sekarang ini sangat tinggi. Ya, ini juga saya ingin sampaikan bahwa perang geopolitik internasionalnya NU itu amat sangat dahsyat. Misalnya di Asia Tenggara ini. Di Asia Tenggara, Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi zona pengaruhnya sangat kuat. Brunei Darussalam ya kan, Malaysia dan Thailand Selatan, itu kita lihat di dalam media-media sosial yang paling berpengaruh itu adalah Nahdlatul Ulama, bahkan melampaui perannya Kementerian Agama, melampaui perannya Majelis Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah epicentrum peradaban Asia Tenggara yang sangat populer. Kemudian juga di Barat, peranan NU juga itu terasa sebagai arena legitimasi global. Jadi keberadaan NU mendapatkan legitimasi dari dunia Barat, apakah itu Eropa maupun Amerika Serikat. Jadi legitimasi yang diberikan oleh mereka bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu dicurigai. Jadi legitimator yang paling kuat sekarang ini adalah Amerika dan Eropa tentang ormas NU. Seolah-olah NU itu adalah jaminan, tidak ada ancaman terorisnya dan tidak ada juga ancaman terhadap negaranya, karena dia non-state gitu kan. Kemudian di Timur Tengah juga, ya, NU itu dianggap sebagai arena negosiasi identitas Islam. Identitas Islam dulu ditentukan oleh Timur Tengah. Sekarang Indonesia tampil mempunyai identitas baru tentang Islam, Islam Nusantara yang dibawa oleh NU, maka ini sedang bernegosiasi. Kita lihat banyak sekali orang yang datang ke Indonesia untuk mempelajari apa itu Islam Nusantara. Jadi Indonesia sudah memberikan tawaran alternatif apa itu sesungguhnya Islam, dan inilah Nahdlatul Ulama. Di Afrika dan Asia Selatan juga itu lahan ekspansi entitas Nahdlatul Ulama. Kita lihat di Afrika banyak sekali santri-santri kita yang lanjut di situ, termasuk juga di Amerika di Asia Selatan itu, di Turki dan Uzbekistan dan seterusnya. Mubalik Indonesia sudah sampai ke situ. Dan yang paling menarik bahwa 60 orang diminta untuk menjadi imam di Emirat Arab, imam dari Indonesia. Jadi orang Arab minta orang Indonesia diimami. Ya, 30 orang permintaan dari Qatar, imam dari Indonesia. Nah, kenapa bukan meminta dari Timur Tengah? Alasan mereka bahwa kami tidak khawatir tentang imam-imam Indonesia karena tidak akan pernah mengganggu kami. Dalam kesempatan mendampingi presiden di Afrika Selatan, ya, Presiden Beki itu
Saya bersyukur, kami bersyukur, Islam yang masuk di Indonesia bukan Islam yang masuk dari Timur Tengah, tapi Islam yang masuk dari Indonesia. Sehingga kami tidak perlu direpotkan dengan garis keras. Dia tunjuk ya, Sultan ya, nama gubernurnya Cape Town di situ. 2 periode menjadi gubernur dan sekarang ini menjadi duta besar Afrika Selatan di Amerika. Itu adalah turunan Bugis dan Jawa, Yogyakarta. Kenapa dia terpilih padahal provinsi kedua terbesar di Afrika Selatan itu adalah Cape Town. 2 periode terpilih, cuma Islam di situ 5%, dia beragama Islam tapi terpilih dalam jumlah mayoritas. Kenapa? Karena Islam yang masuk di Indonesia tidak diragukan oleh masyarakat Afrika Selatan. Nah, ini adalah faktor kultur NU. NU ini sangat luar biasa. Sayang sekali kita tidak kembangkan. Kita berharap bahwa NU di masa akan datang itu akan mampu memberikan pencerahan terhadap dunia secara umum. Seolah-olah Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan Nabi, tapi estafet kepemimpinan berikutnya memang harus pindah ke Indonesia. Tidak ada tempat yang paling aman untuk mengamankan ya nilai-nilai Islam yang universal itu selain Indonesia. Di Timur Tengah betul-betul seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Bahkan Qatar dan Emirat Arab dalam kesempatan mendampingi Presiden kemarin, Indonesia diminta untuk membuka cabang Al-Azhar. Karena bukan lagi tempat yang aman untuk sekolah di Mesir sekarang ini, di sekelilingnya penuh dengan peperangan. Tempat yang paling aman untuk menuntut ilmu, kata mereka, adalah Indonesia. Inilah Bapak Ibu sekalian, sekedar menghangatkan suasana kita pada malam ini. Semoga PMI dan NU ke depan mampu membuka tabir baru untuk Indonesia dan untuk dunia. Wallahumma biqilafil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.